Halo sadulur, ketemu lagi bersama dengan kami di Ini Journey Channel. Saat ini saya sedang berada di area parkir Kepangku, Gede Pangrango ya. Ini kita habis 2 malam di sini. Kemarin kita TikTok dan saat ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Terminal Cipanas atau pasar ya. Jadi saat ini kita nge-reviewnya dari atas. Soalnya waktu kesini kan malam, jadi nggak jelas. Nah, ini area parkirnya cukup luas. Itu di depan Kepangku. Sebenarnya ini parkiran umum sih. Parkir di sini mobil 60.000, motor 20.000. Oke, dan ini areanya cukup luas. Berapa mobil ini? Banyak banget. Motor juga bisa ratusan. Nah, sedangkan aksesnya ini yang perlu kalian lihat. Ini aksesnya bener-bener mantap. Ini cuman satu mobil, cukup satu mobil. Areanya ada di atas ini. Nah, ini ada banyak apa namanya? Oh, ini L aktif. Oh, sebelahnya ternyata. Kirain yang di bawah mah. L aktif itu di sini ternyata Abah Anwar sebelah kanan. Nah, itu untuk basecamp Abah Anwar di depan ini, sebelah kiri ada warungnya. Dan ini jalannya turunan curam, mesti hati-hati. Kemarin kita pas naik sempat selip karena memang jalannya licin ya. Aspal gini kita harus turunnya pelan-pelan, gigi satu. Pas naiknya itu di sini nih. Itu kemarin kita sampai 2 kali mundur lagi, nggak kuat. Bukan nggak kuat, selip. Mundur lagi, lurus, balas, lurus, balas, lurus. Nah, kalau papasan juga lumayan, ini tipis banget dan agak belok ya. Nah, kemarin kita datangnya dari sebelah kanan, kita coba sebelah kiri. Waktu itu kita pernah sebentar, saya rekam layar aja biar ini dari sini ya. Kita rekam layar sebentar, kita rekam layar mana? Ini dia. Oke lur, kita rekam layar dari posisi di sini, dari basecamp Anak Abah, warung nasi prasmanan di situ. Dan ini untuk resortnya ada di sini. Untuk registrasi resort, untuk pengecekan simaksi di atas. Nah, ini jalannya lebih bagus tapi cenderung lebih tipis atau sempit. Tapi kalau buat motor mah enak ini. Mobil ya enak tapi mesti hati-hati karena tipis. Ini basecamp Dinasti, banyak banget di sini basecamp. Wah, itu kita belakang dump truck. Oh, ini estimasi sekitar 5,5 kilo dan waktunya 19 menit. Waktu itu kita dari Cibodas juga lewat sini. Itu Cibodas tuh sebelah kiri, itu depan kiri. Jadi yang buat mau lintas biasanya kan ngojek dulu, kalau enggak sebaliknya parkir di sini baru ngojek ke sana. Dan ini view-nya aduh bener-bener juara. Kita jalan-jalan di pedesaan apa ini, pedesaan apa, Putri ya, Gunung Putri namanya, desa apa ini, Pararunten lah. Kita ikut lewat. Kita udah berapa kali kesini tapi untuk nge-review jalurnya belum pernah karena rata-rata kesini pas malam dan pulangnya juga malam, jadi nggak kelihatan. Nah, ini jalannya lebih mulus, lebih bagus tapi sempit dan kayak perengan gini, kayak apa, tebing-tebing gini dikit. Perengan tuh apa ya, pereng putih, tebing ya. Kira nanti kita perjalanan menuju ke Bandung. Nanti dari Cipanas ke Bandung nggak akan kita review. Kita udah pernah. Nah, itu Buah Edan. Batas desa Sukatani sama C-nya apa itu? Sukatani ini. Nah, ini jalannya, view-nya lebih dapat di sini nih. View-nya keren banget nih. Yang mau nyari tanah di sini
pas di sini nih, terus waduh tuh view-nya bener city light. Dan ini sunrise dapat. Kalau sunset kalau kayaknya ketutupan Gunung Gede Pangrango. Itu view-nya luar biasa lur. Wah jos gantes tenan, mantep. Ini villanya mantep ini. Waktu itu kita malam-malam lewat sini, sepi sih, kosong. Waktu itu saya ngejar teman yang di depan, kan udah duluan. Jadi kurang menikmati ya perjalanannya. Bagi sempit gini, satu mobil gini. Kalau papasan ya agak susah. Dan ini nggak tahu ini berhenti di situ. Dia mau berhenti di situ, mau masuk situ ntar. Nah, kita bisa jalan. Oke, para nonton. Oke lor, kita lanjut lagi. Ini jalannya cuma satu mobil ya, tapi barusan bisa karena dia agak ke pinggir. Dan sekarang itu jam 10. Lebih lengang, sepi. Yang udah kerja, masuk sekolah juga. Kalau lewat yang sebelah sana itu tanjakan terus, ini rumahnya ada sawahnya, halamannya daun bawang. Keren ini bener. Itu depannya langsung view. Dan ini ada wisata kah atau kafe? Bagus itu. Ada jembatan ininya, bulatnya. Daerah sini mengenak ini. Nanti hikingnya tinggal naik ke Gunung Gede via Putri. Ini suhunya sekitar 18-19 lur. Nah ini agak gede nih ya. Di sini ada Kecamatan Pacet. Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Desanya apa? Sukatanikah itu. Ini ya, ini apa sih? Sebelah kanan ini ada kayak tempat wisata, tapi kosongan nih. Spot-spot foto aja. Atau villa kah? Kalau villa, wah keren banget. Artala. Nah ini kan bagus sih jalannya. Cuma nikung-nikung gini. Ini papasan masih bisa di sini. Nah, tapi mesti hati-hati karena pinggirnya langsung sawah tinggi. Nah kan itu Cibodas sebelah kiri itu, Kebun Raya Cibodas sebelah kiri. Di Cibodas saja lah udah tinggi, apalagi di sini. Di sini lebih tinggi. Cibodas itu kalau nggak salah sekitar 12 atau 13.300-an atau 1.200-an. Sedangkan di sini itu 1.500-an. Ini untuk ngadem, touring, riding tipis, terus nanti nongkrong aja di base camp. Makan kopi sambil liatin view. Kalau yang suka mendaki ya mendaki ya. Buat dulu yang mendaki, yang butuh informasi seputar jalan ini, kita full ya dari sampai. Saya ambil jalur ini pertama, yang di sini lebih mulus ini jalannya, terus banyak belok-belokan, viewnya lebih dapat. Tapi memang ini satu mobil ini aja. Kalau mau ke sini misalnya malam-malam masih oke sih, nggak terlalu banyak papasan. Jam segini juga jam 10-an juga nggak. Ini kita lihat apakah ada papasan. Belum sih kalau papasannya, tadi cuman di depan kita. Terus untuk motor juga kan, kalau dia dari sana kemarin lumayan nanjak, terus banyak lurusnya. Terus ada yang rusak, perbaikan, batu-batuan lepas, kadang selip juga. Kalau papasan juga lumayan sempit juga kemarin, di depan kita sampai agak tekor ke samping kiri, masuk ke lumpur gitu kan. Nah ini lebih enak sih. Ini jalannya lebih syahdu ini buat riding memang. Ini banyak anak-anak sekolah jam segini pulang sekolah. Oke, para runten. Paling papasan ya motor-motor gini. Kalau siang ini dari atas kan ya kelihatan juga, lebih enak juga kalau turun lihat sini. Jalannya lebih mulus. Terus kalau papasan kan lebih enak, berhenti di pinggir juga. Kalau pas posisi naik kan tanjakan
kita klaksonin aja. Asik nih, dan dingin. Paling parkir mobil ini di bahu jalan gini masih aman lah, masih bisa, nggak ngeganggu. Banyak anak sekolah, pokoknya mesti hati-hati dan pelan-pelan aja. Para runten pak. Masih 3,9 atau 4 kilo lagi, sekitar 13 menit lagi nih. Saya rekam layar tadi ya, awas pak. Lihat kanan kiri. Nggak lihat kiri. Nah ini kalau di ini pemukiman rapat gini, hati-hatinya kalau ada anak-anak atau mama, anak-anak lari-lari dari gang, mak duduk, mak pedungul kan, bahaya. Kucing lewat juga nggak tengok-tengok, raja jalanan. Pelan-pelan. Kalau mama kan naik motor lewat gang, keluar jebret gitu kan. Wah ini agak tipis ini. Oh dia masih di ini sih, dia full di jalan. Jadi ya dia harusnya yang di kiri. Tapi ya oke lah, masih bisa, aman. Udah perhitungan juga yang parkir. Kita klaksonin aja, takutnya ada yang tiba-tiba naik. Rapat di sini, lebih rapat, banyak pemukiman. Ya punten aja kalau misalnya ada yang motornya blong, knalpotnya gandeng, ya janganlah. Wah itu gorengan enak kayaknya. Kita barusan sarapan mie aja, mie doang, mie goreng dah pagi-pagi. Karena pendaki, kalau weekday pendaki nggak terlalu banyak, jadi warung-warung nggak masak banyak. Kadang malah kalau hari Senin ya sisa dari Sabtu sama Minggu gitu. Nah ini asikan jalan-jalan kaki terus ya. Jang. Ini rumah di sini udah dikit view-nya karena udah ke bawah. Dan ini, nah ini kalau masuk ke Cibodas kayaknya lewat sana itu, ke kiri. Ini kita ke kanan lor. Ini tajam banget, hati-hati. Terutama yang dari bawah ini, tajam pisan itu. Harus ngambilnya agak ke kanan kalau dari bawah. Itu tajam banget. Nah ini agak luas, agak lebar jalannya. Semoga nggak terlalu silau karena ini kita juga ngadep ke sana ya. Agak matahari ada samping sih, samping kanan. Dan ini lumayan luas lur. Sampai di sini 10 menitan lagi. Nah kan? Ini jalannya lebih enak, lebih mulus lah. Cuman biasanya emang kalau setahunya ambilnya dari sana, terutama yang lewat sana ya, lewat Bandung, Cianjur. Kalau yang dari Bogor mungkin arah Jakarta, dari Jakarta mungkin ya ambilnya di sini. Tapi biasanya juga dia kalau Gomop lebih dekatnya mungkin lebih dekat sana, karena itu kan kayak apa ya, ambil garis lurus saja. Kalau ini belok-belok jadi lebih jauh, tapi jalannya mulus. Kalau Google Map gitu biasanya nggak lihat mulus, polisi tidur juga itu kan enggak. Ya namanya juga polisi tidur kan sewaktu-waktu, jalan rusak juga sewaktu-waktu bisa terjadi. Nah, ini jalan mulus, rekomen banget untuk nyantai gini. Tapi kalau untuk ngejar-ngejar juga jangan, karena resiko. Ini pemukimannya rapat, karena bawaannya nanti ngebut kan bahaya dan riskan. Nah di sini mah udah aman sih, udah lebar. Ada toko material, berarti kan truk sering lewat sini, papasan atau mobil-mobil sayur juga. Kita udah agak di bawah ini, jadi view-nya juga udah nggak secantik waktu di atas tadi. Nah biasanya belok kanan itu kalau dari bawah lur, di
Oh bukan yang itu deh, yang kesana lagi ada. Soalnya kalau dari Pasar Cipanas waktu itu pernah dibelokinya ke sana, bukan lewat sini. Nanti ketemunya yang tadi itu dari yang dari awal perjalanan ini keluarnya yang sebelah kanan. Kalau kita kan ambil ke kiri. Ya ini udah ada angkot. Nah kalau angkot kayaknya nggak lewat sana tadi, kayaknya loh ya. Kayaknya soalnya jarang tadi itu. Angkot sepertinya ambilnya yang lewat sana tadi, yang lewat jalur kanan yang lurus. Wah ini kita klaksonin aja. Klakson itu bukan cuman buat minta jalan atau suruh minggir, tapi biar ngasih sinyal kalau ada kendaraan, ada kita gitu loh. Kadang kita klaksonin orang marah, ya memang mungkin di depan lagi macet atau apa. Cuman kadang yang di depan kan mungkin tahunya di belakang nggak ada kendaraan, jadi nyantai-nyantai gitu loh. Kalau enggak ya sembrono, apalagi motor gitu, goyang-goyang gitu. Terutama motor gitu kan, kalau tahu nggak ada kendaraan di belakang, apalagi yang pacaran sambil ngobrol, nggak fokus, goyang-goyang kanan kiri. Kita klakson bukan berarti mau nyelip doang, karena nyelip ya nyelip aja kan, nggak menghalangin. Makanya kadang suka malah kan nggak menghalangin kan gitu motor. Padahal kita kasih sinyal atau tanda kalau ada kita gitu, jadi biar di yang depan itu motor nggak celelean loh, nggak sembrono. Ini cukup cerah, tapi gunung gedenya kenapa nih berlian. Kita ambil kanan ya, ini tikungan ini letter S ya, atau letter N, dan ini tanjakan juga, tanjakannya tikungan curam ini. Nah ini udah 2 titik ini, tikungan sama tanjakan yang curam. Nah, ini penampakan fullnya seperti ini. Tapi memang suasananya masih asik ini. Nih ini juga letter U, hampir letter U ya, letter Z lah. Ada itu yang tajam-tajam itu, berarti ada 3 titik tikungan tajam lur. Oke. Okay. 6 menit lagi atau 1,8 kilo. Wah. Ini hari Senin ya, hari Senin, jadi cukup sepi juga. Tadi baru kelihatan anak-anak sekolah udah bubar, pada pulang. Baru ini kelihatan jalan ini, baru nemu jalan lubang 1 ini di bawah. Bukan papasan juga apa? Memang jalan sempit pas di atas tadi. Tapi emang jarang dilalui mobil sih. Jadi kalau papasan juga memang kalau dari bawah emang lebih apa ya, lebih ekstra hati-hati loh. Kan kalau berhenti pas tanjakan kan nggak semua driver terbiasa main kopling. Terus untuk turunannya juga nggak terlalu menajam tuh, terjal, masih aman sih. Cuman tadi pas tikungannya itu, maksudnya ada pilihan. Emang tikungan kayak tadi pas tikungan itu, kalau dari sini tikungan ke kiri ambilnya agak kanan, lebih landai. Kalau pas kirinya kan tajam banget, nikung tajam. Dan ini waduh tipis pisan ini, kiri kanan. Jadi kita ngambil di batas, nah selokan kan. Ada batas selokannya itu. Kita terus di sini udah rame kok.
setengah 11. Cari sarapan juga udah banyak, makan siang pilihannya udah banyak sih. Ya kalau sarapan aman pagi, siang, sore ya warteg gitu. Bang, warteg itu juara kalau untuk yang kayak musafir yang perjalanan gitu, itu kayak rasanya tuh lebih meningkat gitu. Meningkat tajam perjalanan. Karena kan beda kalau misalnya kalau perjalanan gini, apalagi kan murah meriah. Nah ini setelah kita sampai ya lur, nanti kita langsung lurus belok kanan keluar. Kita nggak masuk ke terminal, tapi kita ngelewatin area terminal sama pasarnya itu. Kita lagi sampai tuh angkot kan banyak, itu kelihatan angkot tuh kayaknya tadi belok ke kalau dari arah sini dari bawah belok ke kiri. Itu bisa ke base camp sana. Cuman memang kalau angkot nggak lewat jalan yang kita laluin ini. Jadi ini buat dulu yang naik kendaraan sendiri, butuh info untuk jalannya ya. Seperti inilah penampakan fullnya. Kita udah sekitar 20 menitan ini. Ya nggak terlalu banyak lah. Kalau dulu pengen lebih cepet tanpa suara, tinggal di ini aja settingan 2 kali, jadi lebih cepet perjalanannya. Karena memang ini kita untuk ini journey ini kita ya review perjalanan seperti ini. Saya akan coba menjelaskan dengan penampakan fullnya. Ini agak turun tapi nggak tajam. Jadi kalau dulu ya biasanya banyaknya yang nanya tikungannya tajam nggak, terjal nggak kan gitu. Ya kita jelasin selama perjalanan ini apa adanya, tanpa direkayasa, nggak perlu lebay-lebay ya, seadanya kita jelasin. Ya kadang kalau ada kekurangan, kesalahan dikit ya wajar. Kita bukan nabi boy. Puskesmas, ada puskesmas Cipanas ini. Itu udah depan lagi, dikit lagi sampai kita. Itu dia banyak angkot kuning di depan itu terlihat. Nah ini gitu. Nah kayaknya lewat sini juga itu yang biasanya kalau dulu saya lewat terminal atau pasar Cipanas dibelokinya ke kiri. Nah ini kayaknya dulu pernah kesini nih kita, arah ke kiri itu betul, bukan yang lurus. Kita kalau dari bawah ambil yang lurus. Ini patokannya ada pagar motif bata, ini bata merah. Nah itu dia, kita udah sampai di terminal lur. Oh Istana Cipanas, mantap, luas ternyata. Namanya istana. Nah ini ya lur, kita udah sampai di terminal atau pasar Cipanas. Kita nanti lanjut ke Bandung, tapi nggak akan sekarang. Itu video kamera di depan, nanti kita ambil. Ini dia. Oke lur, terima kasih udah menonton ya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oh ini satu jalur kah? Hah? Tadi motornya tuh ngasih tahu. Banyak orang liatin. Ini satu jalur enggak kan? Tadi ngasih kode 1 itu apa? Oh satu jalur, lewat mana ya? Berarti lewat mana ini? Oh, lewat mana sih Pak? Terus? Oh gitu. Oke siap. Oke siap. Oh lur, ternyata muter arah.
Kalau ke Bandung muter arah, nggak bisa ke kanan. Coba kita ubah di mah arah Bandung. Tadi nggak ada ininya ya, nggak ada pelangnya ya. Oh, para runtun namanya juga nggak tahu. Tadi kayaknya nggak ada pelangnya sih. Arah rumah. Oh. Lewat mana kalau terus? Nanti kanan. Oke. Makasih, Pak. Oh, ikutin mobil kuning itu belok kanan. Oh, tadi angkot kuning belok kiri itu. Tapi nggak ada ininya kok. Tuh kan nggak ada tandanya ini, Lor. Itu. Ya. Oh, harusnya belok sini dari atas. Oke, kita masih rekam ya. Nah, itu dia. Makanya kita terus nggak ada tandanya. Baru nanti kita belok ke kanan, muter. Jadi muternya kenapa lah sini sempit sih? Tapi mungkin kalau di dua jalur lebih macet tuh. Oke lah, bagus. Para runtun, Lur. Sedikit kesalahan karena memang nggak ada. Kita lihat nggak ada tanda juga. Dan Google Map juga kita ke arah terminal Cipanas. Tapi harusnya kalau Google Map tahu juga ya nggak lewat situ juga. Lewat Cipanas mungkin pasti diputerin. Ini jalurnya seperti ini. Jadi kalau ke Jakarta juga ya pasti lewat sini. Jalurnya seperti ini, sempit ini karena di pemukiman padat dan rapat pleno. Nah, untung para driver angkotnya juga pada ramah-ramah tadi. Tadi yang motor juga. Iya, ya emang nggak tahu banyak kan, soalnya nggak ada itunya. Pada ramah-ramah, nggak terus langsung ngegas gitu loh. Tadi yang ngasih kode 1, oke. Terus banyak yang ngeliatin, oh oke. Akhirnya ada yang bilang satu arah, nggak bisa. Jelasinnya juga si bapak tadi ramah. Mantap lah. Jadi dulur-dulur ya, asal kita juga sopan juga. Oke, ini jalannya seperti ini. Masih ke sana. Kalau ke kanan ya balik lagi ke itu pasar lagi itu. Kita masih ikutin angkot kuning aja. Padahal tadi angkot kuningnya ada yang bablas ya. Tapi bapak angkot yang barusan terakhir itu kuning kanan. Oke. Kirain ikutin angkot kuning lagi, naik lagi nanti muter lagi lewat jalur yang ke atas sana yang semalam. Tapi kelihatan ini di Google Map, Lor. Ini saya langsung setel arah ke rumah ke Bandung sekitar 3 jaman. Ini kayaknya ya macet kalau 3 jaman. Kalau normal nyantai karena kita juga masih banyak waktu, gak buru-buru. Sambil nyari makan apa ya nanti di Cianjur. Masih belum nemu. Kemarin kita nyoba sate. Ya itu ya masih biasa lah. Sate Sinta. Waktu itu masih enak. Bukan bandingin, tapi ini subjektif ya. Kalau saya lebih suka Hanjawar. Hanjawar yang belok kiri, tapi itu kan ngalang Malang, harus ke kiri dulu. Yang di perbatasan itu yang di jembatan Manda apa namanya? Siapa ini? Wah, apa ini aja makan di sini mah. Kondangan. Kayak temen. Iya, order nggak? Punten. Salah udah kenyang terus kalau tanyain salah. Nggak apa-apa, orang juga nggak akan
pergi sana enggak. Cuman butuh kenekatan aja, uji nyali. Ya kak, gimana kalau orang backpacker kan nebeng-nebeng ya gimana mah kalau malu-malu? Temu ini ngomong sama ini ngobrol sama ini nggak bisa, malu-malu itu nggak bisa. Ya udah, kalau udah suka backpackeran orang petualang udah ibaratnya ya udah kayak gede tebel mukanya. Kayak orang juga di jalan coba. Malah jadi konten nekat makan di kondangan. Tapi belum ada loh ya yang kayak gitu. Jadi jalan terus memang kontennya khusus makan di kondangan yang nggak kenal gitu. Nanti suatu saat malah orang jadi pada seneng kalau udah terkenal, jadi ada kayak selebgram, jadi ada yang kondangan terus didatengin itu wah jadi seneng. Terus berharap didatengin. Nah, akhirnya ini lur kita sampai di jalan raya. Nah, itu ada nasi uduk goreng ayam kampung. Itu dia pasar Cipanasnya ada di Perawan dan langsung macet itu di depannya. Oke, terima kasih banyak lur udah menonton. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Ini kita arah ke Cianjur ke Bandung. Kalau Jakarta tadi yang belok ke kiri. Sampai jumpa lagi di video ini journey berikutnya. Uhuy.